Halo semuanya, jadi setelah Oculus kemarin, Sade sekarang lanjut untuk merilis produk terbarunya mereka. Tapi kali ini adalah sebuah TWS yang bernama Sades Wings 100 Pro. Mungkin beberapa dari kalian udah nggak asing dengan line up Wings-nya Sades, karena sebelumnya Sades udah ada Wings 10, tapi itu in-ear berkabel. Terus ada Wings 100 juga, tapi nggak ada Pro-nya, dan itu sebuah TWS juga. Dan kali ini adalah versi yang Pro-nya. Tapi gue di sini belum pernah nyobain si Wings 100, jadi sebelum ada yang tanya bang mending yang Wings 100 atau Wings 100 Pro, gue nggak bisa komentar karena gue belum cobain langsung si Wings 100-nya. So di video kali ini mari fokus untuk membahas si Wings 100 Pro-nya aja. Untuk boxnya sendiri cukup menarik karena dia modelan display box gitu, jadi bagian depannya ini bisa dibuka yang mana menggunakan mekanisme magnet. Terus sisanya standar ya, ada gambar-gambar dan tulisan-tulisan seputar si TWS-nya. Nah, begitu kita buka boxnya, di sini kita bakalan langsung disambut oleh TWS-nya, tapi posisinya itu ada di luar dari charging case-nya. Terus di balik mika birunya ini ada kelengkapan lainnya, dimana ada buku-buku sakti, kartu garansinya 1 tahun by the way. Terus ada stiker, wah gue suka banget stiker padahal nggak pernah ditempel-tempelin. Terus di plastik satunya ada spare ear tips dan kabel Type-C buat ngecas. So mari kita bahas charging case-nya dulu. Jadi bentuknya seperti ini. Ini sangat gaming sih. Kalau kalian udah lama ngikutin gue pasti tau lah kalau gue lebih prefer desain yang simpel-simpel. Tapi nggak apa-apa, mari kita bahas aja. Di bagian depan sini dia ada logo Sades, terus ada aksen strip biru yang sebenarnya manis sih. Warna birunya itu bagus, biru-biru chrome gitu. Terus di bawahnya ada 3 strip LED indikator baterai dari si charging case-nya. Terus di bagian belakang ada port Type-C buat ngecas, dan yang terakhir di bagian bawah ada logo. Kayaknya sini logo serigala. Terus ada tulisan-tulisan gitu juga di bawahnya. Nah, hal yang gue suka dari charging case-nya ini adalah pada bagian luarnya itu didominasi oleh plastik yang soft touch. Jadi dipegangnya itu nggak berasa plastiki. Sayangnya permukaan soft touch-nya ini nggak menyeluruh, jadi di bagian pinggirannya masih pakai plastik biasa. Tapi untungnya pada bagian dalamnya masih dikasih finishing soft touch. Ngomong-ngomong bagian dalam, kalau charging case-nya ini dibuka dia bakalan bolong karena LED indikator baterai tadi sebenarnya nempel pada bagian bawah charging case-nya. Dan di sini ada hal yang gue kurang suka sih. Stopper engselnya dia ini berasa kurang mantap, apalagi bukanya cuman bisa mungkin dekat-dekat ke sekitar 90 derajat. Jadi pas dibuka itu ragu top case-nya udah nyangkut atau belum. Saran dari gua sih feedback stoppernya ini bisa dibikin lebih baik lagi. Nah, terus untuk si TWS atau earphone-nya, gue sebut earphone aja ya. Dia ini punya desain yang agresif yang senada dengan case-nya. Di bagian atas ada logo Sades yang nyala-nyala, dan juga area tersebut berfungsi sebagai touch control standar lah, kayak play pause, naik turunin volume, next track, previous track, angkat tutup telepon, dan masuk ke game mode yang nanti bakalan gue bahas juga. Terus di bagian bawahnya ada tulisan Wings 100 Pro, dan meskipun bagian luarnya ini kelihatan agresif banget, tapi sebenarnya bagian dalamnya itu slick banget demi bisa ngikutin bentuk kanal telinga manusia biar nyaman pas dipakai. Di telinga gue sendiri ngerasa aman-aman aja sih, meskipun memang nggak fit 100% perfectly ya, tapi segini sih udah aman kok. Dan berhubung dia ini modelannya in-ear, jadi kalau pas dipakai ya isolasinya mantep, jadi budak men. Suara sekitar itu minim banget, apalagi pas main di volume yang cukup kencang. Nah, selain isolasinya yang mantap, masalah konektivitas dan konsumsi baterainya juga mantap. Sades Wings 100 Pro ini menggunakan Bluetooth versi 5 dengan jangkauan sekitar 10 meter. Terus dia juga punya game mode yang mana aktivinya kalau gue lihat di buku manualnya simple banget, tinggal tap 2 kali pada bagian kanan earphone-nya. Dimana ketika si game mode-nya aktif, latensinya ini bakalan drop ke sekitaran 40 millisecond, yang mana biasanya di wireless audio portable yang menggunakan Bluetooth itu latensinya ada di kisaran 100 sampai 300 millisecond kalau gua nggak salah inget ya. Sedangkan untuk yang wired audio portable itu biasanya latensinya cuma sekitaran 5 sampai 10 millisecond. Jadi memang kalau ditanya ini masih ada delay nggak? Ya masih, jelas di speknya juga ada. Tapi bahkan sebenarnya tanpa perlu kalian ngeliat spek atau tahu 40 millisecond tadi di compare dengan yang wired sama yang normal Bluetooth ya, itu sebenarnya berasa kalau kalian compare dengan yang wired. Ya, gua melakukan pengetesan di Wings 100 Pro ini game mode-nya kayak gitu contohnya. Karena gue pengen tahu tanpa perlu gue lihat speknya, latensinya itu sejauh apa sebenarnya bisa dihandle sama Bluetooth-nya si Wings 100 Pro ini. Dan ternyata memang kalau dibandingin sama yang wired ya berasa masih ada delay. Cuman delaynya itu tipis men. Maksudnya nggak jauh banget antara audio sama visual. Nggak kayak mode normalnya. Mode normalnya segini ya. Ketika game mode itu jadi lebih tipis. Tapi nggak benar-benar sejajar gitu. Jadi menurut gue masih cenderung aman untuk dipakai main game. Terus untuk konsumsi baterainya ketika game mode-nya ini aktif ada di kisaran 3 jam untuk volume di bawah 50%. Cukup oke lah, mengingat bendanya juga nggak gede-gede amat. Sedangkan untuk case-nya ini bisa dipakai ngecas earphone-nya sekitar 4 kali dalam keadaan full charge.
Nah berikutnya sebelum bahas suara, mari kita cek dulu kualitas mikrofonnya. Tes 1, 2, 3, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Sade Swing 100 Pro yang lagi gue pakai. Ini jaraknya lumayan jauh ya, standar TWS lah. Lumayan, mungkin ada sekitaran 1 jengkalan, tapi kalau gue ngeliat dari ada tukang bakso, kayaknya nggak kerekam sih. Kalau gue ngeliat dari wave-nya di HP gue itu wave-nya lumayan sih, normal. Maksudnya dia nggak overpower tapi nggak underpower juga, jadi harusnya udah cukup banget mikrofonnya misal buat open mic atau sekedar teleponan juga udah cukup lah. Atau kalian juga punya pendapat sendiri juga boleh aja tentang mikrofonnya si Sade Swing 100 Pro ini. Nah kemudian untuk suaranya Sade Swing 100 Pro ini punya bass yang gede, boomy, dan juga wide. Buat gue yang nggak terlalu suka bass gede rasanya agak kegedean. Gue ngerasa terlalu lebar dan terlalu panjang. Tapi sebalik ya, buat kalian yang suka bass harusnya kalian nggak akan kekurangan bass di Sade Swing 100 Pro ini. Sedangkan untuk midnya keluar semua dari lower mid sampai upper mid, jadi terdengar cukup rame tapi tidak sampai sibilance. Terus untuk treble-nya nggak kenceng-kenceng amat, cenderung pas, cuman kurang detail aja. Jadi kalau dengerin musik yang banyak treble dan main the volume tinggi, rasanya berisik banget. Overall suaranya bisa dibilang ini arahnya ke warm sih. Oke, jadi segitu aja yang ingin gue sampaikan tentang si Sade Swing 100 Pro ini. Untuk harganya dia ada di Rp485.000. Linknya seperti biasa bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Overall untuk di harga 400 ribuan TWS terbarunya Sade ini bisa jadi pilihan buat kalian yang HP-nya belum punya temen. Ya karena Wing 100 Pro ini cocok dipakai macam-macam aktivitas, dengerin musik oke, main game siap, nonton film juga mantap. Atau sebenarnya nggak melulu buat HP sih, buat temennya laptop atau tablet juga boleh-boleh aja. Pokoknya yang bisa connect Bluetooth. Jadi ya segitu aja video review dari gua tentang Sade Swing 100 Pro ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.